semakin kuat tantangan, harapannya semakin besar. Ya putih, kadang kita kalah dengan tantangan. Semakin kuat tantangan, pasti di situ ada harapan. Ada 3 golongan orang berdosa. Saya pernah berdosa, ibu pernah berdosa, kita semua pernah berdosa. Tapi coba periksa, apakah dosa ini di mana posisi kita? Pertama, ada orang yang berdosa, setelah melakukan dosa, dia terluka, dia tersiksa, dia gelisah, hatinya gelisah. Nah, sesalah ada alena cari pewe alena nasi bawai dosa. Kenapa dia gelisah? Berarti orang ini ada perlawanan di dalam hatinya. Orang yang melakukan dosa tapi dia gelisah, menyesal dengan dosanya, terluka dengan dosanya, berarti orang ini insya Allah secepatnya menemukan pintu taubat. Kepure maki buat. Tipe pendosa yang kedua, ada orang yang menikmati dosa. Menikmati dosa. Anu masalah na pigaw, denang ka na masisa. Makan dari uang haram sudah dianggap biasa-biasa. Bahkan dia nikmati, nangalia ngagaga, asli tipu-tipu, asli masalah, anu haram, nanya menyemangi, napake ni maki buah bola ni mali ni asik. Madecing inasa ngalena, anu masalah na pigaw. Padahal katupasan na nene tadi, ya kong kanu salah tapi go tatuju, ya kong kanu salah tapi go natuju, papisawi, ya kong katau magala corita jana tahu, pasti ya tu tahu. Malam ini kita cerita aib saudara kita, pasti malam ini angkat tu tahu cerita kita. Orang yang hidup dengan penuh kehormatan, tidak mencederai saudaranya, tidak menggibah, orang itu pun akan Allah lindungi dari mulut saudara-saudaranya yang bergibah. Batongana ia kociaki na cerita tahu. Tutuplah ini dengan cara tidak menceritakan aib orang lain. Tasagame ini mi cerita jana teh, kota cerita jana teh pasti. Engkatona tor cerita jana. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadikan salat itu sebagai harapan terbesar kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa urija bihi ilas samawatil ula wa ma fawqaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah peringatan Isra dan Mi'raj, yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Sejak saya pertama datang, bahkan diapit oleh Pak Dewan
beserta dengan Pak Kapolsek, bahkan di tengah bapak-bapak dan ibu sekalian, saya tidak pernah merasa asing, walaupun cukup lama baru saya ke tempat ini. Inilah iman. Ketika kita duduk, tidak merasa asing dengan orang yang ada di sekitar kita. Walaupun baru pertama kali ketemu dengan Pak Kapolsek, saya tidak ada rasa khawatir. Berbeda beberapa bulan yang lalu saya dari China, terus ke Hong Kong, kemudian lanjut ke Macau. Orang di Macau ini tidak bisa hidup kalau tidak lihai berjudi. Di negara itu judi dilindungi. Tidak boleh, tidak bisa orang hidup kalau tidak pandai berjudi. Di situ saya merasa sangat bersyukur. Allah takdirkan hidup di Pindrang. Selama di Hong Kong dan China, tidak ada masjid. Tidak kita dengar seperti apa yang ditampilkan oleh anak-anak kita. Tidak kita dengar suara azan. Kita tanya petugas hotel jam berapa subuh. Dia tidak tahu apa itu subuh. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini yang harus kita senantiasa syukuri. Allah takdirkan kita menjadi pengikut umat Nabi Muhammad. Namode nasia gaduita, namode gaga sa pedata, namode gaga mangkaiki. Ketika kita sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad, kata Allah, falyafrahu, jangan pernah merasa hina. Wala tahinu, wala tahzanu, jangan bersedih karena engkau tidak punya apa-apa. Antumul a'laun, derajatmu begitu tinggi di mata Allah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian. Di 3 negara yang saya kunjungi tidak boleh kita makan. Begitu ditanya, ada babinya, ada babinya, ada babinya. Tapi kok kue kampot tapak. Kita tidak pernah khawatir apa yang kita khawatirkan di sana. Alhamdulillah. Ketemu satu orang Arab di tengah kota. Pakaian baju Arab, berpakai songkok putih. Kami waktu itu ber-46. Kita datangi semua, peluk dia. Saya saudaramu seiman. Cik di misal langi runtuk rio pagai di. Tusi runtuk na pada-pada. Betapa mulia nilainya keimanan yang mempersaudarakan hati kita tanpa batas. Maka sangat miris kalau orang beriman itu saling menjatuhkan, saling memusuhi, saling menjauhi, dan seterusnya. Alhamdulillah, kul bifadlillah. Fadlullah itu ketika Allah mentakdirkan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, wa birahmatihi, apalagi kau macam ni mengaji. Tapun na imanan itu goncinna anya menyemangi akhirat. Kita jangan bersedih dengan apa yang kita dimiliki, tidak miliki di dunia ini. Seenak apapun jabatan, sebanyak apapun harta, hanya akan dimiliki selama kita hidup dan pasti akan berakhir dengan kematian. Dia sangi pak tu pangkat, dia tamate pajan iki pangkat. Mega galuta ya tamate, dia naganto.
orang yang beriman adalah kenikmatan yang tidak terbatas dengan kematian. Dan itu adanya di akhir. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Coba kita hitung. Sejak tadi kita bangun subuh. Kesiagan iteme. Sudah berapa kali buang air kecil? Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, sudah 4 kali. Ada yang belum pernah buang air kecil sejak bangun pagi tadi? Itu kan. Pura mana mau kima pasare? Bayangkan seandainya itu Bapak Ibu sekalian belum pernah keluar sejak tadi pagi. Gila yakin ada di pandang. Ini nikmat seterusnya yang kadang dilupakan orang. Melihat sepele, kencing langsung keluar begitu deras. Qalilun min ibadi asyakur. Muan lupai mije itu papenya makku kodemu syukur. Mata ini sudah berapa kali berkedip selama kita ada di sini, tidak terhitung. Andai tidak berkedip, cepat-cepatlah ke ahli mata. Sia sumide napi di matamu, lenyak mana nih pak kitamu baca. Hanya kita tidak bersyukur. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya setiap membawakan kegiatan, saya ingin berlama-lama memuji nikmat Allah. Banyak-banyak memuji nikmat Allah. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, nikmat sudah bisa membaca Al-Quran, nikmat kesehatan. Pada itu nanti maka Pak, satu waktu nanti satu sendok air pun tidak bisa lagi masuk. Pati mati muna siru kang iwa, namo si siru, siya suni de paninong. Dek tu natali tumakon. Garusu meman ya soso malauli sutame lala masigita. Pamega tahu ya panamelo malaku-laku. Namelo garusu imakasnya. Mako pero nangero lepopi. Nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmatku yang kadang diabaikan. Nikmat kesehatan. Jadi ya ko ya sange nikmat syukur-syukur itu Bapak Ibu sekalian. Kita pun la in syakartum lazidannakum dan seterusnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ma'asyiral muslimin. Tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus sebagai rahmat. Kira-kira pernahkah kita Bapak Ibu sekalian berpikir seandainya kita tidak kenal Nabi Muhammad? Begitu besar jasa Nabi Muhammad. Andai bukan karena Nabi Muhammad, pertemuan, kegiatan seperti ini tidak pernah ada. Kita tidak tahu salat, kita tidak mengenal Allah. Jasa-jasa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya ma'asyiral muslimin. Hingga akhirnya pun kita berhimpun meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Semoga tercurah kepada kepada beliau keselamatan, kesejahteraan. Kepada seluruh keluarganya. Kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang betul-betul setia menjadi pengikut Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Umar pernah sholat di dalam masjid. Sementara sholat Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba datang badai. Hampir semua orang Bapak Ibu sekalian lari meninggalkan tempat sholatnya. Terkecuali Umar masih tetap berdiri di tempat sholatnya. Merutungi masigi.
Lari mana tuh? Dena lari Ibnu Umar. Ketika ditanya, kenapa engkau mampu bertahan dalam situasi seperti ini? Setiap orang mencari jalan bagaimana bisa keluar meski dengan selamat. Maka apa jawabannya Ibnu Umar? Kalau saya sholat, ya ko ya mas sempajang dena gagok putu. Ya ko ya mas sempajang mamiraja ka. Siolo ka puang Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya Bapak Ibu sekalian nyaris bisa sama kadai marutu masih tapi saya sementara bersama Allah. Ya kusibaka puang Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq ketika yang akan membunuhnya ketika terjadi peristiwa hijrah, orang sudah lalu lalang yang akan membunuhnya. Tapi dia bilang, tidak akan terjadi apa-apa karena saya bersama Allah. Tidak akan terjadi apa-apa. Bihaitsu law anna ahadahum ra'a ila qadamaihi la abasarana. Seandainya mereka melihat kepada sandalnya, pasti dia lihat saya, tapi kata Abu Bakar, malam ini tidak terjadi apa-apa. Inilah rupa pengernaman sempajang. Membuat kita sekian. Orang yang suka panik itu, orang yang suka stres, inilah ma'asyiral muslimin jika waktu memungkinkan. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya ada dua poin besar. Di samping yang selalu disampaikan di mana-mana, Isra Mi'raj itu identik dengan sholat. Dan tujuan Rasulullah di Isra, Allah ingin memperlihatkan kebesaran dan keagungan. Sebab aku makanja ni tumatu. Kita sudah memahami keagungan, kebesaran Allah, pasti makanja isang pajang. Tapi ketika kita tidak memahami keagungannya, disitulah kita tidak bisa menikmati sholat. Karena sholat itu nikmat. Sholat itu nikmat. Periksa. Kapan tidak nikmat, pasti engkau masalah tabah asibah Allah Ta'ala. Merosi di perisele itu kau masam pajak. Ya kode namanya masam pajak yang kau pemagaga menyaman dan jalannya. Selesaikan cepat, ada persoalan tak besar dengan Allah. Menyamam moga kau tu masam pajak. Ya kode namanya mang asi-asi jaki. Angkat tu agak-agak bato urusan apa. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, ketika kita tidak dengar baik-baik, menyimak ketika dibacakan Al-Quran, atau ketika kita membaca Al-Quran tidak nikmat, urusan tak besar dengan Allah. Dan yang ketiga, tafaqqadu, periksa dirimu ketika engkau sementara bersikir. Astagfirullah, subhanallah, la ilaha. Ketika kita bersikir tidak enak, kita tidak menemukan cita rasanya berzikir, kita ada masalah yang harus dituntaskan dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Milo nampak dia panapa je muka di mana ni? Bisa saya berdiri di sini 1 jam ya? Boleh ya? Boleh. Ya Pak Haki itu Pak Haki. Semana kita maka di koko kampung buru tu.
Iya. Kampung guru mahkota, alhamdulillah. Pak pura kata masih di kampung Pak. Napa kata maka ada yo koro tudang bandes se. Bae nawa. Wing kali ngapo? Yang kapi tahu nawaju pidato. Utanai petugasnya maka mana ka nasar rumah kali nate saliwang nawaju ki matu pidato i. Kada anu je ustaz aga toje panitia i. Apa ramalangi waktu tar. Apa pidato ceramah. Ilala orang malang. Nah, tanda nawaju matita. Nih. Jadi aja mau nakula darodi. Maqalla wa kafa. Namo pakadang silah pamiko si patung-atung mitang. Namo cek dek miku ulawamo. Daripada si dia tarik na ropo misalnya. Ini Pak, maqalla wa kafa. Khairum mimma katsura wa alha. Sedikit tapi itu bermanfaat, nilainya banyak, jauh lebih banyak, jauh lebih bagus daripada hanya ya, pada ko oto tarik tapi ropo mamesa di sana. Ma'asyiral muslimin. Saya mulai Bapak Ibu sekalian bercerita tentang peristiwa ini. Yang pertama yang disiapkan ketika kita berbicara Isra dan Mi'raj, buka hati kita, terima dengan keimanan. Jangan pakai akal. Jadi itu agama Bapak-bapak dan Ibu sekalian, begitu banyak bab yang tidak bisa ma'asyiral muslimin bisa membuktikan realitas gunakan akal. Nasabaiya kalat taidi madarriki naballi. Kita menggunakan kacamata iman Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Wa ma ja'alna ru'yatal lati arainaka illa fitnatan linnas. Apa yang Rasulullah lihat dalam perjalanan malam itu adalah ujian keimanan. Jadi mereka tu agak-agak pigau, dia nak tamak kalangin ay pigau tu, tapi tapak mi pigau. Maaf, ya kutupur ramah jen dan tapak batal jen atau tapak tu matu, maaf ya. Ada keluar angin. Kenapa yang dibasuh tangan? Bukan tempat keluarnya angin. Kulit kita bertemu dengan wanita yang bukan mahram. Mayoritas ulama mengatakan berwuduklah kembali. Macari pagauli naronangka. Seperti inilah peristiwa Isra Mi'raj. Dan ternyata Isra Mi'raj ini sepakat semua ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah tasliyah. Tasliyah. Ya sangat tasliyah, hiburan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perlu hiburan. Nabi Muhammad perlu hiburan. Kalau kita perlu hiburan, ambil sajadah, hamparkan menghadap ke kiblat, salatlah. Keliru kalau kita mau hiburan datang ke Bali. Mau represi ke pantai-pantai. Ataukah ke tempat-tempat hiburan lainnya. Keliru itu. Bukan tambah pres, akan tetapi mungkin semakin bertambah kegelisahan dan seterusnya. Pikiran sudah. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah tasliyah, adalah rekreasi. Melu penonton Nabi Muhammad. Puraman itu penonton Nabi tanapai iwire hadiah sepanjang. Jadi hiburan terbaik orang yang beriman itu adalah sholat. Jadi taruh baru Pak Pinter-Pinter.
refreshing, jalan-jalan untuk menghilangkan kepenatan. Di atas saja. Kenapa Rasulullah perlu dihibur? Karena memang pada waktu itu, ketika Rasulullah berusia 53 tahun, atau tepatnya terjadi pada tahun ke-10 Bi'tsatur Rasul, kenabian Nabi Muhammad, 10 ni tahun ilanti na mancaji suro angkasi di waktu kejadian di tahun yang sama musibah datang berturut-turut. Jaga melindungi Nabi Muhammad, pamannya Abdul Muttalib tahun itu wafat. Di tahun yang sama istri yang menjaganya di rumah pun meninggal. Di luar rumah pamannya yang jaga sudah meninggal. Di dalam rumah yang selalu menghibur itu pun sudah wafat. Rasulullah tidak aman di luar. Semua orang mau bunuh Nabi Muhammad. Namanya manusia pasti memikirkan bahwa saya bahaya kalau saya tinggal di sini. Istriku pun sudah meninggal. Ya biasa kumasare atina na tapatame lala boleh na kada Nabi sallallahu alaihi wasallam de nanulai makunrei maki buah anak makunrei pada i Khadijah. Namo je pe ko susahku kutapawite tapa na tapa. Mencair seketika damai sekali. Ya, setelah Isra Mi'raj Bapak Ibu, ibu-ibu jadi Khadijah kina. Jadi penyejuk hati sang suami. Kedua sosok ini yang menjaga Rasulullah di luar dan yang menghibur Rasulullah di dalam rumah wafat di tahun yang sama sampai Rasulullah berpikir saya mau tinggalkan Mekah. Sehingga menujulah, saya singkat sedikit, menuju ke Taif. Untuk apa? Li talabin nusrah. Yang pertama, yang penting saya aman dulu. Tidak diganggu. Yang kedua, saya mau coba-coba sampaikan kepada pembesar kota Taif. Yang umrah, yang haji, itu jaraknya kurang lebih 100 km. Tapi di luar provinsi ya, luar provinsi kota Makkah. Ternyata apa yang diharapkan oleh Nabi ketika ketemu 3 pembesar bersaudara. Tahu masihlah surah. Pak Bupati masihlah surah mati camak si Balurah. Dia datangi ketiga orang ini. Pak Wakili, saya ini Nabi. Harapannya untuk menyebarkan dakwah ternyata ditolak mentah-mentah. Mati Pak Bupati nak kada ama wajadallahu ahadan ghair kayursil. Tidakkah ada orang lain yang lebih tepat sehingga Allah mengutusmu menjadi seorang nabi? Apa artinya ditolak? Mas'ud adanya kemudian mengatakan huwa yamru siyabul Ka'bah in kana Allahu kadab. Saya berani robek kelambu Ka'bah. Begitu seterusnya. Karena maka dari Nabi ta faktumu anni. Cik di Wilau di. Kalau engkau menolak saya sebagai nabi, saya cuma minta sembunyikan saya. Bukan. Titip Pak Rajin Nabi. Bukan. Banyak yang mau bunuh saya. Itu lam taf'al ma taf'al nerekodemu tadi maka mancaji Nabi. Engkau perlawaku Pak dibolaka. Tasuk bukan. Ternyata biasa ni mah kecubu Nabi Muhammad
nasi segimana tesik di kampung, maka ada yang kata Yasa Muhammad. Sehingga mereka berkumpul Bapak Ibu sekalian. Di subuh hari Rasulullah diusir dari Taif. Sinin na tahu engke oko Taif, pakan namana mat dempak mana batu irim peki nabita. Sehingga Rasulullah Bapak Ibu sekalian kurang lebih 10 kilo dari kota Taif menuju ke perbatasan kota dilempari batu. Maksud same menimate yang murena mateti bainena jauh ke Taif, dan ternyata diperlakukan seperti itu ipapada sujangenge nabi taya silalu. Gimana napa aja lalu nginadapi meniwiri na kampung. Berteduhlah Rasulullah di bawah pohon anggur. Mak manung ipalalu. Ternyata masih ada 2 orang kafir yang selalu memperhatikan gerak-geri Rasulullah. Kemudian Allah masukkan di dalam kedua hati orang kafir ini rahmat supaya dia tidak ganggu Nabi Muhammad. Yaitu Pak Yasang Edeceng yang akan angka untuk persoalan pependrang pusana. Cau mana nih? Tahu kanja melo itu luka angkat tangaman. Manang kapunggawa tahu makalelem mewahika. Lawipang maka dakode musarasai kang itu di siurus. Jadi itu batena puang Allah Ta'ala. Tulung ya gaga makanja. Ya ko capu nih ya rumah kanja ewa dipatulung. Anu makalelem ina pake puang Allah Ta'ala tulung. Ternyata pemilik kebun ini Utbah dengan Syaibah, namanya Utbah dengan Syaibah. Naitana Nabi Muhammad ipatamayang ya sinyawa. Nok bi padarana yasang adas angkaro tau okuyawana anggoro ewe. Anggoro anu bu anggur ya. Tanyanya tu hitungannya. Ya tersagai makan. Ya. Angkasar tahu milau tulung ai. Aleng ngiwe si kaca. Ale tui anggoro makanja mutokirangi mata sarito na mutira. Adas na bawan ni kasi nakada nasuro ka punedar pinuki angkato anggoro si toki ya puna bitan alay wae na paminainong makade bismillah. Tasya lang adas. Tania tahu okoy. Mana ka mak bismillah? Dega ka tahu mak bismillah kumi minungi. Nitana Nabi ta makapuru linrona maka dia Nabi ta Muhammad SAW ni ga satta magi pota aga agamamu. Maka dia adas asaku adas saya agama Nasrani. Saya berasal dari daerah namanya Ninawa. Maka dari Nabi Tayyiko pole ko Ninawa, pasti kau pernah dengar namanya Yunus bin Matta. Maka dia ada suamayu dari kama Yunus bin Matta. Magi musisa Yunus bin Matta. Tanya Anis Matta. Tanya Anis Matta. Yunus bin Matta. Wa ma yudarika magi musisang. Maka dia Nabi ta huwa nabiyyun wa ana nabi. Dia adalah nabi, saya pun seorang nabi. Purangan yang kalinga. Dena nataja wattu Yunus bin Matta na sedingi. Serebulu-bulu na yang kalinga bahwa yang betul yang ada di hadapan saya seorang nabi. Gak na maka desi jamale di mana na bauma ngalilina nabi. Ada yang mengatakan ada waktu itu masuk Islam. Ya mirong garung tu nabi ta. Nakapisa mana ngalilina nabi ta mak butu-butu mana ngalilina. Mak darah-darah mana ngalilina.
Kaifa yuflahu qaumun syajju nabiyahum wa kasara rubaiyatahu. Bagaimana satu kaum bisa mendapatkan keberuntungan namo nabi napak diri to. Jadi komeki mau pak aja tak culek-culek agama. Jangan cari-cari alasan untuk bisa lepas dari hukum agama. Ya kumakade agama riba. Jangan cari-cari lagi celah-celah untuk bisa melepaskan diri dari hukum agama. Mak dari ke nabi tanah kebu. Ternyata dendrik panang kau kuyase lengi terlihat dari bawah seperti gumpalan awan hitam. Ternyata di balik itu ada Jibril diperintahkan oleh Allah. Kaitu Nabi Muhammad ya wanoko mewai masih itu. Jibril, Muhammad, nasur ka po Allah Ta'ala no mewai ko. Ini malakul jibal. Saya ditemani oleh malaikat yang menguasai semua gunung. Megama ko itulong. Akhirnya Nabi tapa'amma antapala. Ya koko kaidi memilau tulung deh. Saya tidak usah minta tolong. Kita sama-sama makhluk. Pedek mapejang itu tapak pedek samanay akatutungat taokwe di mana temonro. Dia nu tumakot cibening itanya nu din tanya natanya din. Akan tetapi sebaliknya, semakin kuat cara kita bersandar kepada Allah, maka akan semakin banyak pertolongan kita hidup di dunia. Oh, itu mah perlu mawasang maka de pangi malakul jibal insyita lauta biku alaihimul ahsaben Muhammad ya kumeloko angkarobulu dua batoy lawaka ya robulu upatapang mana sini tau perempau. Oke, mati itu. Mana sani maka pajar-pajar. Demo melo wakare robulu. Karena bita tak dampangi ya tak tapuang. La Allah yakhruju min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Allah nabi tapa. Dinang kana paturan nutumi tei kada. Semakin kuat tantangan, harapannya semakin besar. Ya putih kadang kita kalah dengan tantangan. Semakin kuat tantangan, pasti di situ ada harapan. Ya kuirite si di kampung masih lalu nabi tanah kada nabi ta aja ya kotanya alena anak-anak pematu. Dan betul sekarang Taif menjadi kota besar Bapak Ibu sekalian, kota yang subur dengan diisi oleh orang-orang yang beriman. Pura ya ropa malala nabi ta joka kenre melo. Namo Nabi Muhammad de toni sang iken remilau. Melo itama makape mang nanataja nggak tahu ikor. Karena sambil jalan milodang Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Jadi itu kalau mau mengeluh sama Allah. Ya Allah, aku keluhkan kelemahanku. Wa qillata hilati. Wahawani ala nas anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Jadi kongka persoalan tabat-tabat ingin segera mendapatkan pertolongan Allah, usahakan kita apala-apala ceri. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Kamu adalah Tuhannya orang yang paling lemah dan kamu Tuhan. Kemudian selanjutnya bapak-bapak dan ibu sekalian, ilaman takiluni, saya ini mau kemana? Di Mekah saya dikejar, di Taif saya dikejar, saya mau kemana? Ila ba'idin yatajahamuni, saya datang dari jauh menuju ke Taif dilempari. Am ila aduwin malaktahu amri, atau saya akan masuk kembali ke Mekah?
Mekah sudah dipagar betis oleh orang-orang kafir. Tapi ternyata Nabi tamalalang Pak riwani magharibi ni nadapi magharibi. Ternyata engka bola naruntu ko tengah padangnya Allah bola kafir si naruntu. Ya sangi Mut'im bin Adi. Tahu sak gak? Annang anak na kalolo ay pasauman. Masuklah Rasulullah di situ. Ternyata Allah turunkan kembali rahmatnya. Ditugaskan oleh Allah orang kafir ini dampingi Nabi Muhammad masuk kembali ke Mekah. Jadi kui lalangi Pak. Napuangi anak-anak kadang ini orang disolimi. Rampu ipadamu tinro i Muhammad tamailalah kampuna. Tidak boleh begini. Ini orang kafir. Tapi Allah gerakkan hatinya. Itinro Nabi tetama Mekah. Dia gagak ganggu. Tamai Mekah mata rume mani mata wapa. Purana mata wapa tudang Nabi tak. Pure istirahat cinampak mata ru itama Bapak Ibu sekalian. Iro tudana. Ya aku bolana sapi sana ya sange umuhani. Na kapesa-pesa alena Nabi tabelana malalang lebih 100 kilo. Dengan bekas luka yang masih darah yang masih segar. Ternyata Bapak Ibu sekalian di saat itulah turungi perintah pengelatan. Jibril pamanang isinin na malaikat nama jijirang sambut dan datangkan Muhammad macinna kami wesi runtuh. Disitulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Loko Jibril alingnya Nabi Muhammad. Saya akan hibur Nabi Muhammad. Bahwa kami Nabi Muhammad macinna kami wesi runtuh. Yana tu ayat apa nampai pamulai subhanalladzi. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah fasilitas yang Allah siapkan. Seandainya sarana, akomodasi, transportasi, cebenengi rona pakai lao, elo Nabi Muhammad denulai. Seluruh fasilitas yang dipakai ketuhanan. Dena pada Nabi Musa waktu maka dia puang macinna ka mewaki siruntu. Macinna ka mewaki mitaki. Tapi Nabi Muhammad puang Allah Ta'ala macinna. At-Talib Nabi Muhammad, Al-Matlub Nabi Musa. Nabi Muhammad diinginkan oleh Allah. Nabi Musa menginginkan melihat Allah. Nah kada pun Allah Ta'ala kui kumi macinna lantaran dia mulai deh. Tapi kupung Allah Ta'ala macinna. Titega aku bawa kecamatan tadi aku Pak Camat dengan seluruh stafnya kerjasama dengan kepala dan semuanya. Cinampa ada janji Pak. Batu acara. Bagaimana jika acara ini adalah acara kabupaten digerakkan semuanya. Ternyata yang menginginkan ini adalah Allah. Loko mualenga Nabi Muhammad mekasih runtuh. Itu subhanalladzi asra bi abdihi laila. Yang dipuji itu adalah Allah. Nabi Muhammad diam saja. Laila. Agayasa Laila. Sebahagian kecil cinampak lah ada meriwat tuan. Cinampak. Maka cinampak nah fawajidu firasahu ma yazalu dafi'a. Onro cinampak na kejadian nge. Onronna Nabi Muhammad tudah tudang waktu nalo mapallamo pi onronna nang kanape malisu. Tamaga kalat apa. Jadi memang ujian keimanan.
Mapalla mo pion rana nang kali supe matudan. Bah yang digambarkan bahwa betapa singkatnya malam itu, waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ternyata tamana bolano muhani, naitana Nabi Muhammad, wih, kinruki polis api song. Dito gaga kapir mitaki. Oko ni tuda tu, dapat tuda ngeko sunna bolano. Tuda-tudanya utama cinampa maki buara ki wepala. Maleki wairinu, tame lala, malo wairinu pa. Kapalay wae puranala melo pasurang Nabi Muhammad, pinungang Nabi Muhammad, betapa terkejutnya ketika di sudut tempat duduknya tidak lagi ada Nabi Muhammad. Wih, kiki sapi sakui. Nak kujinangi upaturangi. Aina alami kapire gorai lau siwali. Kebetulan ni siolak bolai. Si Dipak dan Rina kedua si bawa Al-Abbas Abu Rina. Al-Abbas turu kumisija. Angke nangis sapi sakup kumai. Magi natapalannya silalona. Ia Al-Abbas ning kalingana gora umuhani tapalupa si getama. Nah kada ang kami jitita Muhammad. Ang kami jitita. Maka para ulama mengatakan ia narawat tuci nampai. Nak kejadian ngir peristiwa. Tamanya enggak siang kita ner. Nange tame malwe palla masumelo pinungang iwai palla. Tiba-tiba degage Nabi Muhammad nagorei be murena abas turun ke sija. Angke nange Muhammad aku mai. Dito ganalay kampir masija ala basta malupa tap ang kami itu. Iyan roya salaila. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ya aja nau cerita mana makadai ku arona ibisaiwi. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha wa maufaukaha. Ipendre yase langi malongi-longi. Malongi-longi. Ya kumeki mendre yase matanas soe. Kumeki mendre yase matanas soe. Nakapala kami na Malaysia ipake law apalagi kapal ay pakai milau Makkah, mi pakai menriasi langi. Itu membutuhkan waktu Bapak Ibu sekalian kurang lebih 43 tahun, tidak boleh berhenti. 40 talu tahun maka palalu itu kecepatan 900 km per jam. Tanya itu dipelajari anak-anak, kecepatan cahaya dalam satu detiknya 300.000 km per detik. Yang Allah pakai itu sebagai kendaraan Nabi Muhammad adalah makhluk dari cahaya. Ini kimin rekapela, maka pelalu tu lo matanas petap puluh tahun nak pelatu. Ya kau tahu matampu menre. Kira-kira mau bangan anak napali supemang iya na Romelo ipitangi Nabi Muhammad tontonkan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dia nang kata minta ya roga Melo tak ada kenyawana Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sekalian, lino yung ripa. Tadi saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit dari sana. Wilo apa kapin radi, ya kumelo ki pulelau tak puler dan seterusnya. Allahu Akbar, ternyata ia langi nomor si dia yewe. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya bumi ini diletakkan di langit kedua, kahalqatin mulqatin bi ardin falatin, hanya sebesar cincin
jika diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Ia lino ni pak pada milopo na cicing, ia kui palinna aku lagi nomor 2. Mau tahu besarnya langit nomor 3? Nah kada sinabita kahalkatin mulqatin biardin falatin. Ambil langit nomor 1, ambil langit nomor 2, gabung kedua-duanya, hanya seperti cincin jika diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Perbandingannya langit ketiga, pasiale langit pertama, kedua, ternyata hanya sebesar cincin di tengah padang pasir. Kenro ni pe mon rupa. Masih mau merasa diri besar. Nih. Aja tetap kalau Bapak. Jangan kita sombong karena ilmu, karena sepintar-pintarnya seseorang dia tidak akan mampu menghilangkan kebodohannya. Namo pe kuacana teh Pak. Pasti muka mon ribodoh, engka mon ribango. Ya tu mi bisa mape dato emako tapi kota suruh kalau mas kade racungagi pakai bango ka aku tuh. Macam matematika, macam rumus-rumus, tapi dia bisa mengaji. Jadi secerdas apapun manusia, dia pasti tidak bisa menghilangkan kebodohannya. Kemana ton ribodo Pak Bango? Kemana? Sesehat-sehat seseorang, pasti dia tidak akan bisa menghilangkan bahwa takdir Allah ada namanya sakit. Begitu seterusnya, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6. Ya komelo kimisangi, maka lopo na langit nomor 7, ambil semua langit 1, langit 2, 3, 6 semuanya digabungkan kahalkatin mulqatin biardin falatin. Hanya sebesar cincin ke-6 langit ini jika dibandingkan dengan langit nomor 7. Kenro ni monro tu. Inilah rahasianya. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita memulai sholat langsung Allahu Akbar. Pak napero Allahu Akbar kota pahang aga masuk we pe langi undri ye koi pelin aku langi nomor pada milo pol cicingi tangan pada. Nang kaki tu okor cici bicuir. Ingin lihat Bapak Ibu sekalian Sidratul Muntaha. Ingin lihat Bapak Ibu sekalian Arsyur Rahman. Arasakna po Allah Ta'ala. Ipasipuluh manang ilayaway. Itari tengah apa? Sidratul Muntaha. Pada milopona cicing Pak. Oko tengah pada. Nama kadampoy Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ang kecil diolok-kolok. Rijalahu mumazzakun alal ardi. Saya lihat ada satu makhluk Allah, malaikat, kakinya mencengkeram bumi ini dan lehernya merunduk di bawah aras. Ya kuti sengna magalopuna langin nomor siri, langin nomor 2, langin nomor 3. Latu arasa enak kadana bita ang kecil di olok-kolok na puang Allah Ta'ala. Aje nama kata niwilino lehernya merunduk di atas aras. Lopo paga. Nai kai lopo. Ketika Allah menampakkan dirinya di hadapannya, di hadapan makhluk yang maha besar, yang super besar ini, ia nama malaikat napa nakala subhanaka ma a'zamaka ya Rabb. Bicuk pagaya. Betapa kecilnya saya ya Allah. Kecil sekali saya. Maka ini ditolongnya Pak. Makanya tujuan utama salat yang pertama, innama ataqabbalu shalah mimman tawadha'a bihali azamati. Ia tahu itarimai sampai jannah makanja ini rajana komiki makanja mirajata. Salat ini harus menghilangkan keangkuhan.
merasa besar. Titiruna lupul malaikat naiti pun Allah Ta'ala nakada subhanaka ma'a'zamaka. Ya Allah, betapa besarnya engkau dan betapa kecilnya saya. Bicu pagaya po. Jadi ma'asyiral muslimin, wa kabirhu takbira. Salah satu perintah untuk yang sering kita baca adalah senantiasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kalimat yang paling sering kita dengar, kalimat yang paling sering kita baca, ya kalau sesuai Pak, tanpa sadar kita bisa baca 342 kali Allahu Akbar. Batina Nabi Muhammad itu maturu kaki. Kapan kita ucapkan Allahu Akbar sampai minimal 342 kali kita ucapkan dalam satu hari. Ketika azan, ketika iqamat, salat yang 2 rakaat kita ucapkan 11 kali. Salat yang 4 rakaat kita ucapkan 22 kali. Ketika kita habis sholat disunahkan membaca Allahu Akbar 33 kali. Kalau setiap waktunya, waktu sholat, kita rutinkan itu, maka secara tidak sadar, kita paling banyak mengucapkan di antara zikir itu kalimat Allahu Akbar. Kenapa diucapkan itu? Kenapa diucapkan? Karena kotoran pertama, dosa yang menghalangi seseorang untuk masuk surga, ketika di dalam hatinya ada benih, ana khairum minhu, saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih besar, demo aku atu kotanya iya. Maka siapapun kita, termasuk diri saya, Bapak Ibu sekalian, lihatlah diri kita sejajar. Ada mutamyiz. Jangan menganggap diri punya level. Jangan menganggap diri punya kelas. Karena hanya iblislah yang mengatakan, saya punya kelas. Mereka yang ahli ibadah, jangan mengatakan, saya lebih mulia. Iblis sudah ribuan tahun, disuruh sujud kepada Adam. Dia enggan dengan mengatakan, ibadahku lebih banyak, saya lebih baik daripada dia. Saya engkau ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Jadi ini sifat yang paling dibenci Allah. Ketika kita salat, jadikan salat ini sebagai sarana untuk menghilangkan debu-debu kotoran ini. Karena sombong, walaupun hanya sebesar debu, sudah cukup menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Saya sampaikan kembali. Sombong, walaupun sebesar debu, itu sudah cukup menjadi penghalang untuk kita masuk surga. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya keangkuhan. Ini ada jinamoto pe bikin. Mega tua di Nasabardi pertama Pak disengega. Nah, benar. Itu jadi media pertama seseorang bisa sombong karena ilmu. Terutama yang punya ilmu agama. Yang sering-sering ikuti pengajian, kajian. Tepali nami bawa nasa sunnah. Dia sesatkan hamba-hamba Allah yang hati-hati. Ketika kita pecinta agama, syaitan mampu menjadikan tangan yang ada di tangan kita menjadi media kebencian. Saya ulang kembali. Ya kata puji mak beri jamaah. Syaitan Bapak Ibu sekalian menjadikan ibadah, menjadikan amalan kita, menjadikan kecintaan kita kepada agama. Dia akan menjadikan di tangan kita agama sebagai alat kebencian. Mega tahu pede makanja agama nasa ngagena pede na benci mitang. Angkan aja tali makanja, tali mak guru na benci mana nih? Dia na bali beri salat. Saya sendiri merasakan. Astagfirullah.
Padahal ilmu semakin banyak. Pede mata asa ipahan na tahu ilmu itu adalah rahim kedua untuk persaudaraan setelah rahim ibu. Saya ulangi, ilmu itu adalah rahim kedua untuk persaudaraan. Jadi kalau ilmu semakin bertambah, semakin menjauhi orang, semakin tidak ada yang mengatakan ilmu itu mengajarkan kebencian, menghindari sesama manusia sekalian. Jadi inilah sholat. 10 menit lagi. Di antara keutamaan sholat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berdiri sholat, Pak, jadi ada saya sebenarnya catat di sini ada 8, ini baru 1, cukup 2 saya sampaikan. Di antara yang perlu kita Bapak Ibu sekalian terima pada malam hari ini, bahwa ternyata sholat itu adalah Bapak Ibu sekalian harapan terbesar kita untuk bisa mendapatkan ampunan. Kagak tahu dia ada sana kok, Pak. Digaga. Tidak terkecuali saya. Cuma Pak, kalau kita semua punya dosa, ada 3 golongan orang berdosa. Saya pernah berdosa, Ibu pernah berdosa, kita semua pernah berdosa. Tapi coba periksa, apakah dosa ini di mana posisi kita? Pertama, ada orang yang berdosa, setelah melakukan dosa, dia terluka, dia tersiksa, dia gelisah, hatinya gelisah. Nah, sesalah ada alena cari pewe alena nasi bawai dosa. Kenapa dia gelisah? Berarti orang ini ada perlawanan di dalam hatinya. Orang yang melakukan dosa tapi dia gelisah, menyesal dengan dosanya, terluka dengan dosanya, berarti orang ini insya Allah secepatnya menemukan pintu taubat. Kepure maki buah dosa nama sisa pinak ditakasin. Wei usolang ali astagfirullah. Maka orang ini gampang temukan pintu taubat. Yang kedua, tipe pendosa yang kedua, ada orang yang menikmati dosa. Menikmati dosa. Anu masalah na pigaw, denang ka na masisa. Makan dari uang haram, sudah dianggap biasa-biasa. Bahkan dia nikmati, nangaliang ngagaga. Asli tipu-tipu, asli masalah, anu haram, nanya menyemangi, napake ni maki buah bola ni mali ni asli. Madecing inasa ngalena, anu masalah na pigaw. Padahal katu pesanan ini tadi, ya kung kanu salah tapi go tatuju, ya kung kanu salah tapi go natuju, papisawi, boto ki tapi talipakan laki. Papisaw lalu. Batuangan napakan laki lagi. Apalagi turikan na. Ano tujuh tapi gaw, tapi salay. Weti masam pajamu kaje, maji na tadi salah-salah aja majamange. Aja ta papisaw isang paja. Patarungun. Aja. Kadang make magalung antin antri mo balaw masam pajaba, maayo papisaw ba ni masam paja. Salah. Jadi tipe orang yang ketiga pendosa itu Bapak Ibu, ada orang yang memang menikmati dosa. Di neraya di natawin ang alay nanya menyemangi si sawe enjoy. Maka orang seperti ini biasanya menunda taubat. Masih untung kalau dia tunda taubatnya di atas usia yang panjang. Bagaimana jika sekiranya ajal mendahului taubat? Pak itu Pak dosa kaminang majai patami lalaki buru dosa palaw na Pak. Purayala gagana tahu. Yindra na dinay palisula atsa pagaminra. Denis sama kamaja.
Tipe orang yang ketiga, ada orang yang selalu melakukan dosa, dia tidak menikmati dan dia tidak tersiksa dengan dosa, maka orang ini pun terlambat untuk bertobat. Abu Yusur, sahabat Nabi, ini dahsyatnya salat ini. Abu Yusur pernah mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa mendapatkan ampunan wadikana dampeng ipong Allah Ta'ala?" Maka dia mangga ki, sabar. Tadi pagi ada penjual kurma datang ke rumah. Dia seorang gadis yang cantik. Ulang sangin tama boleh usuri tama ruang temui. Saya goda-goda dia. Dan ternyata dia menuruti kemauanku. Terjadilah apa yang terjadi. Saya sudah melakukan seluruh kemaksiatan hasrat kecuali zina. Ubau toni, ukarawai toni, pokoknya ujama manang suruh nampung Allah Ta'ala. Nak dampangin ka nampung Allah Ta'ala. Ya Nabi Rasulullah tidak menjawab, hanya diam. Merasa tidak mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad, maka Abu Yusur menjumpai Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan hal yang sama. Ya dampangimu karena ya. Maka dari Abu Bakar dia tegur, "Kenapa engkau menceritakan dosamu? Padahal Allah jadi kong ka dosa aja tapawiya." Salah satu dosa, tanda dosa, ketika dosa yang kita lakukan itu tidak diketahui orang. Tapi kong ka dosa ni samana ni tepure pigo iya tu dosa marat gini ada apa? Kenapa engkau menceritakan dosamu? Padahal Allah merahasiakan. Itu rahasiamu dengan Allah. Merasa dimarahi sama Abu Bakar, dia pun akhirnya ke Umar. "Ya Umar, saya hampir saja berzina. Saya telah mencuri taman." Ternyata Umar lebih marah lagi. "Liwak pacena Umar, kamu ini bukan orang yang beriman. Dimaafkan, jangan kau. Itu rahasiamu dengan Allah." Sehingga dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siruntu ila masigi purana masampajang, suruh nampung Allah Ta'ala, ya nampungimu ka dosaku." Maka dari Nabi ta'asallaital asr ma'ana, si bawa mo kikanangi masampajang asara. Maka dari Abu Yusur, "Iya si bawa ki nakada Nabi ta idhab." Allah tadi pun sudah memaafkan dosa itu. Makanya dalam hadis bahwa ikutu masam pajah tuh Pak, detik-detik kita akan sholat. Ada di masjid dekat rumah, tapi mana nih mitar? Ada masjid yang saya temukan, kamu ini jadi tahu, di mana namu pinewe ada tes pina. Padahal orang yang memahami bahwa ketika kita akan sholat, itu semua dosa ada di atas kepala. Ketika kita membungkukkan Bapak Ibu sekalian, kepala ini untuk rukut, dan ketika kita mengkujurkan tubuh ini untuk sujud, mapamula rokokta, dosa berguguran satu persatu. Ikut rokok tu Pak, tak ada nak tacik dicik di dosa. Jadi harapan untuk mendapatkan ampunan, cara taubat terbaik, pakan jaki sampai datang. Setiap kali kita ruku, dosa berguguran satu persatu. Makanya jangan cepat-cepat. Mesti ada tumaknina.
Kina metala ada, kada ku mati tu pe ustaz saya. Sampai betul-betul kita menikmati rahmat Allah, bahwa dengan ruku ini dosaku berguguran satu persatu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Aja tu kami telah. Kita hanya ingin menikmati hadis ini, bahwa dengan sujud saya dosaku akan berguguran satu persatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita salat, apalagi kok kamak ni tahu, inilah detik-detik hadirkan itu. Saya banyak dosa, inilah harapan terbesar saya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan itu Pak, ya kuti pikir kimi dosa ini. Iya. Aja tapi pikir dicita mater. Orang yang sibuk dengan dirinya, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, menjauhkan kita dari ujub. Apapun kelebihan kita, jangan ujub. Semakin kita mengerti diri kita, kita semakin tidak ujub. Berarti orang yang ujub itu adalah orang yang tidak tahu diri. Iparese oke je kasalah ya maka kakak kasiai madari je mananna kamren. Jadi nengero maka ada aja tu curite dosa ta. Banyak yang berbangga dengan dosa. Itu tidak boleh. Tidak boleh ceritakan. Karena salah satu tanda dosa itu diampuni, pure pigau na digaga tau misang ina tumati. Na sampo ki po ngalata. Ang katawi paresa suri modul na po ngalata. Giliran na niya, menre paresa. Ternyata dikasih tirai oleh Allah. Diinterogasi satu persatu. Dosamu kau pernah begini? Purato kumakwa di? Degato mita kui koto makwa. Orang ini ma'asyiral muslimin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat gilirannya diperiksa, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Dia mengakui semua dosanya dengan penuh ketakutan. Iya puang iya pigoi. Nah kada puang Allah taala. Satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yaum. Di dunia saya sembunyikan dosamu. Saya sembunyikan karena saya mau maafkan hari ini dosamu. Semua dosa yang pernah kita lakukan tidak diketahui orang, insya Allah. Berharaplah di akhirat akan diampuni. Meyatomi tunadeni sangitai kong kadosa pure pigau. Aib, kejelekan yang pernah kita lakukan hanya akan terbongkar disebabkan karena dua hal. Keburukan kita akan ditahu oleh orang karena dua hal. Yang pertama, kemungkinan keburukan kita itu belum berhenti. Denis sangitai purayala gagana ay mesi kalau baja mesi lau sangan. Aib itu terbongkar karena itu tidak dihentikan. Maka ketika kita bertaubat dan itu dihentikan, maka itu pun pengadilannya akan ditutup di akhirat, dihentikan pula. Dan yang kedua, jadi kau kada usah pura tapi kau Denis sang itu, tapi saw di sini. Dia na tulis sang itu. Tapi aku timbul laku muim. Ya nampo mati pada salah. Nomor 2. Orang yang terbongkar aib tahu tak buka ejana nasi sengi mana teh Bapak Ibu sekalian, pasti orang ini punya punya kegemaran menceritakan aib orang. Ya kong katau magala cerita jana tahu pasti ya tu tahu. Malam ini kita cerita aib saudara kita, pasti malam ini angkat tu tahu cerita kita. Orang yang hidup dengan penuh kehormatan, tidak mencederai saudaranya, tidak menggibah, orang itu pun akan Allah lindungi dari mulut saudara-saudaranya yang bergibah. Batongana iya ko ciaki na cerita tahu
Tutuplah ini dengan cara tidak menceritakan aib orang lain. Tasagame ini cerita jana teh, kota cerita jana teh pasti. Engkau nak cerita jana. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadikan salat itu sebagai harapan terbesar kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sungguh begitu banyak ya hikmah yang kita bisa petik dari salat Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Intinya salat itu Allah tidak mau melepaskan kita. Salat itu Allah tidak mau lepaskan kita. Iya ko haji cicam misi tahu bisa sekali seumur hidup. Iya ko puasa cicap to misi tahu si ulam. Iya ko sakka iya to mi ko pura ki magalu iya to mi ko ganna isi pasakar. Nareko sempajang 5 kali dalam satu hari. Artinya Allah tidak ingin melepaskan kita. Karena kapan kita lepas dari Allah itu hancurlah kita. Meki pada cengi keluarga ta sempajak. Ia ko salai sampajahku, saya lihat kekeliruan saya ketika sholat. Saya melihat kalau sholatku tidak benar, kata Ibnu Mas'ud, saya bisa lihat dari wajah istriku dan wajah anak-anakku. Ya kemudian saya lihat dosa sholatku ada pada istriku dan anak-anak. Mau perbaiki keluarga, sholat. Mau stabilkan hidup, sholat. Bahkan begitu sangat tegas Rasulullah mengatakan, pukul anakmu yang tidak mau sholat. Pukul dia. Kenapa? Karena kalau dia tidak sholat, pasti tidak ada pilar, tiang yang menjadikan agama di dalam hatinya kokoh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya, memberikan usia lebih panjang untuk bisa senantiasa ruku, sujud, dosa-dosa kita berguguran Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai salah satu bekal terbaik kita untuk akhirat semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha anta waliyuha maulaha. Allahumma rabbana sirif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya, jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.